makhluk yang mulia itu. Yang beliau sampaikan adalah ayah, bunda yang hadir subuh ini, menghidupkan jamaah subuh ini. Kita tidak pernah menatap wajah Nabi Muhammad, Pak, Bu. Kita tidak tahu siapa beliau, rupanya bagaimana, tapi kita rindu. Kita rindu ingin berpelukan dengan dia, sebagaimana kita rindu berpelukan dengan Ustaz Abdul Somad, berpelukan dengan Ustaz Ali Hidayat, berpelukan dengan Habib Nabil Musawa, dengan Habib Munzir Al Musawa, dengan guru-guru kita yang mulia. Kita rindu ingin berjumpa, tapi ternyata kita tidak tahu, bahkan kita tidak pernah melihat wajah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, nenek mama cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu majlis taklim yang ada di lingkungan masjid. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan aparatur pemerintah yang hadir subuh bersama kita, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat atau yang mewakilinya, Majelis Ulama Indonesia, aparat mungkin hadir bersama kita. Wabil khusus yang saya cintai pengurus masjid, alhamdulillah. Mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal. Adik-adik saya, pejuang subuh, biker subuhan Kota Pekanbaru yang selalu istiqomah mendampingi para asatiz wal ustazat yang hadir di Kota Pekanbaru. Luar biasa beliau. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita ini tetap istiqomah untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda bapak ibu, pagi ini momentum titik safari dakwah saya masjid yang keempat. Pagi ini masjid yang keempat. Kemarin 3 tempat, hari ini 3 tempat. Pagi ini di Masjid Alhamdulillah, nanti jam 10 saya bersama Persatuan Urang Solo. Urang Solo yang datang katanya wakil Bupati Solo, Bang Pandu namanya kalau nggak salah. Malam lagi saya lanjutkan di masjid Pak Ustaz Samali Jalan D5 ya, dan insya Allah berakhir nanti di Siap Lalawan sampai tanggal 10. Mudah-mudahan saya sehat afiat, amin ya rabbal. Bapak ibu yang saya cintai, bahagia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah panjangkan umur taat kita, panjang umur ibadah kita. Saya lihat ayahanda saya kanan kiri secara umur mungkin sudah mulai menua, 50 tahun ke atas semuanya, betul?
Tapi yang jelas intinya, berapapun umur kita, yang penting kesehatan itu mahal harganya. Mudah-mudahan ayanda semua, bunda semua yang hadir pagi ini sehat semuanya. Tidak ada lagi penyakit, hutang lunas semuanya. Rumah tangga bahagia, anak-anak soleh dan solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita. Dalam hal ini kita masuk momentum yang luar biasa, seluruh dunia merayakan kelahiran beliau. Walaupun ada segelintir manusia yang tidak mau melakukan itu karena dianggap tidak ada yang disampaikan, diajarkan baginda Nabi. Tapi ternyata hari ini di Saudi pun, bahkan sahabat saya di Mekah dan Madinah menyampaikan bagaimana meriahnya menyambut kelahiran baginda Nabi. Ya, dan ini hal yang biasa. Nggak usah kita permasalahkan ayah bunda. Kita tetap satu akidah, satu iman. Setuju? Setuju tidak? Yang pengen maulid silakan. Yang tidak maulid nggak jadi masalah. Sepakat? Sepakat nggak? Masalah dalil, punya dalil masing-masing. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Beliau menjawab, zaka yauma wulidtu. Karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Ternyata Rasulullah, Bapak Ibu, merayakan hari kelahirannya dengan cara beribadah, dengan cara berpuasa, dengan cara bertilawah Al-Quran, dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Dan itu yang dilakukan oleh rakyat Indonesia hari ini. Tidak jauh berbeda. Cuman mungkin masalah intinya, masalah sebutan maulidan itu yang dipermasalahkan. Bapak Ibu yang saya cintai, saya tidak ingin pagi ini saya sampai di masjid alhamdulillah terjebak dengan rutinitas tapi nggak berkualitas. Saya tidak ingin ayanda sampai di masjid alhamdulillah dari Jakarta terjebak dengan formalitas tapi nggak ada bekas. Saya ingin berbekas di masjid ini. Setiap tahun kita mengadakan maulid Nabi, kita peringati kelahiran beliau, kita bercerita tentang sirah nabawiyah, bagaimana beliau lahir sampai beliau wafat. Bahkan ada kitab yang bernama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Tirmizi, diceritakan fisik baginda Nabi. Itu disampaikan setiap maulid, diceritakan setiap maulid. Cuman pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW? Ini intinya. Sudahkah kita menjadikan beliau idola, tempat bertanya, referensi rujukan kita dalam kehidupan dari bangun tidur sampai tidur kembali? Itu yang mau saya bahas pagi ini. Satu saja, mungkin dua atau tiga. Ayah bunda Bapak Ibu, apa bukti cinta kita kepada beliau? Apa bukti sayang kita kepada beliau? Beliau telah meninggalkan kepada kita dan beliau sampaikan dalam hadis yang sahih. Apa kata beliau Bapak Ibu? Taraktu fikum amrain. Telah aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian umatku. Dua pusaka ditinggalkan oleh baginda, dua warisan yang mestinya kita jaga dan kita jadikan itu referensi kita. Lan tadillu, engkau tidak akan pernah tersesat, kata beliau. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya ini. Apa yang dua ini ayah bunda? Semua kita tahu, tapi buktinya amalannya tidak ada. Yang pertama kata beliau kitabullah Al-Quran, beliau tinggalkan untuk kita menjadi pedoman. Yang kedua sunnah beliau, kaulan, fi'lan, takriran, perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, sudahkah kita amalkan dan kita hidupkan? Ayah bunda Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, silahkan kalian idolakan pemain bola, betul nggak? Silahkan kalian idolakan penyanyi dangdut, silahkan, itu hak kita. Silahkan kalian idolakan public figure, artis yang kalian tonton, pemain band musik yang kalian gandrungi, sukai, anak muda, hei bujang lapuk, kalian suka K-pop, anak-anak Korea yang tidak tahu dari mana asalnya, padahal dia nggak kenal dengan kalian. Silahkan, tapi ingat,
Mereka semua yang saya ceritakan tadi tidak akan membantu kita di akhirat nanti. Yang membantu kita siapa? Inilah idola yang sebenarnya. Saya ingin menyampaikan ayah bunda, saya singkat saja kisahnya. Ini riwayatnya sahih. Ketika Rasulullah duduk bersama sahabat seperti kita ini Bapak Ibu, ya, cuman mungkin tidak ada mimbar seperti ini, duduk di bawah sama-sama. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, sudah menua semuanya. Sudah menua ayanda. Perjuangan panjang. Islam berdakwah luar biasa, 23 tahun lamanya berjuang dalam menyampaikan dakwah secara sirri, akhirnya jahar, terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Beliau berjuang, luka, darah bercucuran, nyawa hilang demi perjuangan Islam. Seperti saudara kita hari ini di Rempang. Kok Rempang lagi? Ini direkam ya. Halo? Halo? Perjuangan beliau luar biasa. Beliau menua bapak-bapak, ayanda. Duduk bersama sahabat. Tahu enggak apa yang beliau tanyakan kepada sahabatnya? Apa kata beliau? Sahabat-sahabatku, lama sudah kita berjuang bersama. Perjuangan ini panjang. Tulut torik. Aku ingin bertanya kepada kalian. Tolong jawab pertanyaanku. Siapakah makhluk yang paling mulia itu sahabat-sahabatku? Ini pertanyaan beliau ayah bunda. Sahabatku tolong jawab pertanyaanku. Siapakah makhluk yang paling mulia itu? Sahabat semuanya menundukkan wajah Bapak Ibu. Sahabat malu untuk menjawabnya. Enggak ada yang mau menjawab. Tunduk wajahnya. Beliau bertanya kembali. Hei sahabat-sahabatku tolong jawab pertanyaanku. Siapakah makhluk yang paling mulia itu? Sahabat tidak ada yang menjawab. Akhirnya beliau menanya, memelas. Kalau bahasa kita hari ini, tolong jawab pertanyaanku sahabatku. Aku tidak ingin kalian hening diam. 1000 bahasa. Kalau bahasa kita hari ini. Siapakah makhluk yang paling mulia itu? Nunjuk sahabat di pojok. Araftu ya Rasulullah, aku tahu jawabannya. Makhluk yang paling mulia itu maksudmu adalah para nabi dan rasul. Terdiam beliau. Termasuk engkau ya Rasulullah. Apa kata beliau bapak-bapak? Sodakta, engkau benar. Para nabi dan rasul itu mulia. Dia berjuang meninggalkan istri dan anaknya untuk menyampaikan agama tauhid ini. Dia meninggalkan segala-galanya dunia demi akhiratnya. Bahkan dia dicaci maki, ditimpuk. Bahkan dia dibunuh, dibantai, dicincang demi menyampaikan risalah dakwah ini. Para nabi dan rasul itu mulia sahabatku. Tapi mohon maaf, yang kumaksud makhluk yang paling mulia itu bukan para nabi dan rasul. Terdiam sahabat tadi, malu menjawab. Tertunduk dia. Akhirnya dalam hening yang panjang bapak-bapak, di tengah-tengah ada sahabat nunjuk tangan. Ya Rasulullah, aku tahu jawabannya. Makhluk yang paling mulia itu para malaikat. Malaikat ya Rasulullah. Beliau tersenyum bapak-bapak. Sodakta, engkau benar. Para malaikat itu mulia. Para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Malaikat itu taat perintah Allah. Malaikat itu mulia. Tapi yang kumaksud makhluk yang paling mulia bukan para malaikat. Malu sahabat tadi menundukkan wajahnya. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu apa yang terjadi setelah itu? Di depan sahabat ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain sahabat. Dalam heningnya ada sahabat yang nunjuk tangan memberanikan diri sambil tersenyum. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, aku tahu maksudmu. Makhluk yang paling mulia itu adalah kami sahabat-sahabatmu. Kami yang berjuang bersamamu. Kami yang berjuang dalam suka dan duka denganmu ya Rasulullah. Maksudmu kamilah makhluk yang mulia itu. Tahukah bapak-bapak? Menetes air mata beliau di pipi sambil berucap, engkau benar sahabatku. Kalian mulia. Kalian bersamaku dalam surga. Kalian berjuang bersamaku. Ketika anak panah menancap ke tubuhku, engkau menjadi tamengnya. Ketika pedang ingin menebas leherku, engkau menghalanginya. Kalian akan bersamaku dengan dalam surga sahabat-sahabatku.
Tapi mohon maaf, makhluk yang mulia yang kumaksud itu bukan kalian. Tertunduk malu sahabat tadi, bapak-bapak, sambil meneteskan air mata, terisak-isak. Rasul pun menundukkan wajahnya. Akhirnya beliau menghela napas yang panjang. Air mata itu bercucuran di jenggot beliau, sambil berucap dan berkata, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah makhluk yang paling mulia itu? Tahukah kalian siapakah makhluk yang paling mulia itu? Makhluk yang paling mulia itu mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah menatap wajahku. Mereka tidak seperti kalian hari ini bisa menyentuh tanganku. Mereka makhluk yang paling mulia itu, mereka tidak tahu bagaimana rupa wajahku. Tahukah kalian, makhluk yang paling mulia itu, mereka lahir ratusan tahun setelah kematianku. Tahukah kalian siapakah makhluk yang paling mulia itu? Humul ladina lam yarauni wa amanu bi. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka yakin denganku, mereka menghidupkan sunnahku. Dan tahukah Bapak Ibu jamaah masjid, alhamdulillah, maksud beliau itu siapakah makhluk yang paling mulia itu? Demi Allah saya bersumpah di masjid ini, makhluk yang mulia itu yang beliau sampaikan adalah ayah bunda yang hadir subuh ini, menghidupkan jamaah subuh ini. Kita tidak pernah menatap wajah Nabi Muhammad, Pak, Bu. Kita tidak tahu siapa beliau, rupanya bagaimana, tapi kita rindu. Kita rindu ingin berpelukan dengan dia, sebagaimana kita rindu berpelukan dengan Ustadz Abdul Somad, berpelukan dengan Ustadz Ali Hidayat, berpelukan dengan Habib Nabil Musawa, dengan Habib Munzir Al Musawa, dengan guru-guru kita yang mulia. Kita rindu ingin berjumpa, tapi ternyata kita tidak tahu, bahkan kita tidak pernah melihat wajah beliau. Beruntunglah orang yang dalam mimpi bisa berjumpa dengan Rasulullah. Bu, orang kalau bermimpi dengan baginda Nabi itu betul. Kenapa betul Ustadz Oren? Karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh setan wajahnya. Makanya beruntunglah ayanda yang pernah bermimpi dengan baginda Nabi. Kita tidak pernah melihatnya, saya pun tidak pernah melihat beliau. Dari pesantren Gontor, saya ke Darun Najah, saya ke Malaysia, saya keliling. Saya merindukan dalam mimpi, ya Allah, saya ingin berjumpa dengan beliau, ya Allah. Saya sudah bersalawat dalam satu hari 1000 kali, ya Allah. Saya rindu dengan beliau. Kalau tidak jumpa di dunia, dalam mimpi, ya Allah. Kalau toh tidak jumpa, ya Allah, di akhirat nanti jumpakan kami, ya Allah. Makanya benar ayah bunda, bapak ibu, saya ingin menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintaiku. Faqad ahabbani. Wa man ahabbani, kata beliau, siapa yang mencintaiku, kana ma'ya fil jannah, dia pasti bersamaku dalam surga. Amin ya rabbal. Pertanyaannya pagi ini, betulkah kita mencintai beliau? Betulkah kita pengen rindu berjumpa dengan beliau? Bagaimana caranya Ustadz Oren? Bagaimana caranya? Saya ingin menyampaikan pagi ini ayanda, saya ingin menyampaikan hidupkan sunnah beliau. Satu saja. Satu saja. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap pasangan hidupnya. Satu saja. Bagaimana beliau memanjakan istrinya, bidadarinya, ratunya dalam rumah tangganya. Satu saja. Bagaimana beliau menjadikan perempuan ini adalah sesuatu yang berharga, bukan yang dihinakan. Indahnya baginda Nabi, Pak. Rasulullah memanjakan Aisyah ketika ada pertunjukan dekat rumah beliau. Saat itu di Madinah, rumah beliau kecil, Pak. Aisyah pengen nonton. Saat itu beliau angkat Aisyah, beliau papah Aisyah yang kecil, yang imut-imut, yang saat itu beliau letakkan di paha beliau karena tidak sampai melihat dari jendela yang kecil. Beliau tatap, sambil beliau pun pengen menatap pipi beliau dengan pipi Aisyah beradu, Pak. Pengen melihat, menonton ada pertunjukan, kalau bahasa kita hari ini mungkin gulat.
Tersenyum gembira bidadarinya saat itu. Sampai-sampai beliau mengatakan, apa kata beliau? Sudah sayang, Khumairah? Belum. Sudah melihatnya, menontonnya? Belum. Yang indah itu apa ternyata Bapak Ibu? Bukan tontonannya. Yang indah itu apa? Aisyah mengatakan, yang indah itu adalah ketika pipi Rasulullah menempel di pipiku sambil nonton bareng di jendela. Allahu Akbar. Dan beliau selalu makan dan minum. Di mana minumnya Aisyah atau Rasulullah, disitulah beliau minum. Itulah memuliakan pasangannya. Mohon maaf ayahanda, bapak-bapak, ini akhir zaman, susah mencari suami yang jujur, betul bu? Susah mencari suami yang romantis, betul bu? Bu, saya ingin menyampaikan, Rasulullah yang hari ini kita adakan maulidnya, beliau hebatnya luar biasa, contoh teladan, itu yang pengen saya pribadi kita semua ikuti. Satu hari Bapak Ibu, hampir 2 hari beliau belum makan. Wajah beliau pucat Pak, bibir beliau gemetar, tangan beliau gemetar ketika diangkat tazkirah tausiah. Saat itu setelah asar duduk beliau bersama sahabatnya, beliau menyampaikan tazkirah, bahkan di perut beliau, dalam riwayat yang pernah saya baca, perut beliau diikat Pak, sambil bergoyang Pak, berbunyi di perut beliau itu bunyi apa? Bunyi batu Pak. Beliau ada batu kecil beliau tempel di perut beliau untuk menahan lapar. Bayangkan, wajah beliau pucat, turun dari mimbar, ada sahabat datang kepada beliau, melihat wajah beliau pucat, bibir beliau gemetar, tangan beliau gemetar. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku lihat wajahmu pucat. Apakah engkau sakit ya Rasul? Oh tidak, aku belum makan hampir 2 hari. Apa jawaban sahabat ini ayah bunda? Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku bawa lukmah, sepotong daging atau bahasa kita khubus, roti. Ini roti makanlah kalau engkau puasa. Nanti maghrib silakan berbuka dengannya. Dikasih roti Pak. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu apa yang dilakukan oleh suami yang mulia ini? Menjelang maghrib berbuka. Ketika berbuka, kurma yang beliau ambil, roti tetap beliau biarkan. Untuk apa roti ini? Ternyata yang beliau ingat istri beliau Aisyah. Beliau berazam. Apa azamnya? Saya mau bawa roti ini nanti malam pulang ke rumah, sampai di rumah aku ingin makan berdua dengan Aisyah. Aku ingin suapi Aisyah dan Aisyah menyuapi aku makan roti ini. Singkat cerita, maghrib datang, Isya lanjut, beliau tazkirah, menjelang dini hari beliau pulang ke rumah berjalan kaki. Tahukah Bapak Ibu, sampai di rumah sudah dini hari, Aisyah sudah tidur lelap, lena. Apakah beliau bangunkan? Apakah suami yang soleh ini membangunkan? Dia melihat wajah istrinya capek, penat, letih. Dia tahu gestur tubuh istrinya yang tidak perlu dibangunkan. Kasihan kalau mungkin kita, sayang, bangun sayang, sayang, bangun sayang. Beliau tidak membangunkan karena beliau tahu dari wajah Aisyah yang capek, letih, penat. Kalau bahasa kita hari ini mungkin habis mencuci 3 baskom. Mungkin ya. Apa yang beliau lakukan ayah bunda? Saya ingin pagi ini kita menjadi beliau. Yang beliau lakukan bapak-bapak, roti tadi beliau letakkan di samping pipi Aisyah. Untuk apa? Agar Aisyah bangun sendiri mencium aroma roti. Allahu Akbar. Itu yang beliau lakukan. Beliau tunggu Aisyah terbangun. Belum bangun, beliau tahajud Pak. Beberapa rakaat beliau tahajud, beliau kembali ke istrinya. Belum juga bangun, beliau tahajud lagi. Belum juga bangun, beliau tahajud lagi. Qiyamul Lail, tilawah. Sampai menjelang subuh. Seperti kita tadi. Karena beliau jadi imam masjid, Bilal sudah mau azan. Beliau berniat lagi. Apa yang beliau niatkan? Aku akan makan roti ini setelah Aisyah bangun nanti. Sudah mandi rapi wangi, Aisyah menungguku pulang dari masjid, aku berjamaah, aku akan makan roti ini berdua suap-suapan. Allahu Akbar. Ketika beliau ke masjid, berjamaah zikir doa tazkirah seperti guru saya tadi. Setelah itu syuruk, isyraq, pulang beliau, ternyata Aisyah sudah menunggu di pintu, tersenyum, cantik, pipinya kemerah-merahan. Beliau panggil dengan panggilan indah yang itu diabadikan, ya Khumairah. Wahai pipinya yang kemerah-merahan, sayang, semalam aku bawa roti sayang. Pagi ini aku ingin menyuapimu makan, dan aku minta kau suapi aku makan roti itu.
Tahukah Bapak Ibu, menetes air mata Aisyah, istrinya, menangis beliau, tersungkur di hadapan suaminya yang dilihat wajahnya pucat, bibirnya gemetar, tangannya ketika memegang pundaknya juga gemetar. Ya Rasulullah, kau pucat ya Rasul, kau lapar ya Rasulullah. Aku tidak tahu engkau lapar, aku durhaka kepadamu ya Rasulullah. Aisyah menangis ibu-ibu. Rasul kita, Nabi kita Muhammad heran melihat istrinya, diangkat istrinya. Sayang, kenapa engkau menangis? Mana rotinya? Aku ingin makan berdua dengan engkau pagi ini. Mana rotinya sayang? Bukannya terdiam Aisyah sambil berucap, berkata, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Rasulullah, aku durhaka kepadamu, aku zalim kepadamu, aku tidak ingin dibakar api neraka, hukumlah aku di dunia ini hari ini. Ada apa Aisyah? Aku bingung melihatmu, ada apa sayang? Mana rotinya? Aku ingin makan berdua dengan engkau pagi ini, kenapa engkau menangis? Tahukah ibu-ibu apa jawaban Aisyah? Ya Rasulullah, aku tidak tahu engkau lapar. Roti yang kau letakkan di samping pipiku tadi malam, barusan jiran tetangga 2 hari 2 malam belum makan, aku berikan kepada tetangga. Aku lebih muliakan tetangga daripada suamiku. Aku berdosa ya Rasulullah, hukumlah aku di dunia, aku tidak ingin menjadi istri yang durhaka. Tahukah Bapak Ibu apa yang dilakukan orang mulia ini? Diangkatnya istrinya, dipeluknya, sambil dibisikkan di telinganya. Apa kata beliau kalau bahasa kita hari ini? Uhibbuki hubban shadidan hubban amiqan. Sayang, aku mencintaimu seperti lautan samudra yang dalam. Engkau wanita hebat yang luar biasa. Engkau menghidupkan sunnahku, engkau tidak durhaka kepadaku, engkau memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, itu adalah diantaranya dia memuliakan tetangganya. Kau hidupkan sunnahku, kau bukan di neraka sayang, kau tidak durhaka, kau tidak zolim terhadap suamimu. Aku bahagia punya istri sepertimu. Tahukah bapak-bapak apa yang dibisikkan setelah itu? Sayang, aku minta maaf kepadamu Aisyah, izinkan aku menambah puasaku 1 hari lagi. Allahu Akbar. Seandainya ini terjadi oleh kita ayahanda bapak-bapak, seandainya ini terjadi oleh kita hari ini, kita sibuk bekerja di Pekanbaru, kita tidak bawa mobil Pak, dari komplek, bawa motor Pak, hujan badai pulang ke rumah, spion hilang, ditabrak dari belakang, ban kempes pula, ditilang polisi. Stres enggak? Stres enggak? Gaji ditunda pula, sampai di depan rumah perut lapar. Sampai di Tenayan Raya, Tenayan nih, betul, perut lapar, nampak sate Madura lewat, Mas, sate Madura 50 tusuk, lapar saya. Iya, ayam apa kambing campur, dibikin oleh si Mas, campur 50 tusuk, kita bawa ke rumah. Depan istri yang soleha mungkin menyambut kita, dicium tangan kita, perut lapar, masalah banyak. Sayang, iya bang, ini sate 50 tusuk, masukkan ke piring di dapur, abang lapar. Oh ya bang, di kamar sudah siap anduk, air panas sudah siap, silakan mandi dulu. Insya Allah. Ketika masuk kamar, istri ke dapur, anak 7 laki-laki botak-botak pula kepalanya. Ini contoh aja pak, contoh ya. Istri berteriak dari dapur, bang, ada Pak RT di depan menunggu. Mohon maaf Pak RT, ini contoh aja Pak RT, saya minta maaf. Oh ya, saya ganti baju dulu. Kita ke depan menyambut Pak RT, bicara dengan Pak RT di ruang tunggu, di ruang tamu. Anak kita 7 orang laki-laki botak-botak ke dapur, lihat tusukan sate 50. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Bu? Terjadi perang dunia ketiga Pak. Berebut makan sate. Tancap satu lagi ikut, bini pun ikut. Pak RT pulang, mohon maaf Pak RT, contoh aja Pak RT, ini contoh. Pak RT pulang, sate tinggal tusukan, satenya habis semua. Kita mau ke dapur, perut lapar nih Pak. Pak, perut lapar nih.
Ya, anak yang satu meloncat dari jendela melihat bapaknya mau datang. Ada yang lari ke balik lemari, ada yang di bawah dipan, ada yang di balik pintu, kakinya nampak. Bini tidak sempat lari, wajahnya pucat, di bibirnya ada kuah sate. Halo, saya mau tanya ayahanda, tuan-tuan, hei para suami, apa yang kita lakukan kira-kira? Apa yang kita perbuat kira-kira? Kalau bukan Nabi Muhammad teladan kita, contoh kita dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan? Mungkin mulut kita akan berkata, Pak, utak kau di mana? Panik dia mencari piti, spion hilang, ditabrak lo, polisi menilang den, gaji ditunda, kau makan lo sate, den tanpa apa lo kau? Kau begitu? Pulang ke rumah gaya kau ndak utak kau, kan begitu, ya kan? Anak tadi yang sudah lari tadi, nampak satu kakinya di bawah, di balik pintu, diambil kakinya diputar, kurang ajang botak, makan sate den. Halo, halo. Kalau itu yang kita lakukan, Pak, siapa idola kita yang sebenarnya? Tapi ketika kita sudah mendengarkan kisah Rasulullah, kita mungkin tidak melakukan itu. Kita pelan-pelan melangkah kepada istri kita yang pucat wajahnya, terdiam bagikan patung, tidak bisa ngomong lagi. Kita dekati dia, kita lihat kuah sate yang tinggal sedikit di pipinya ada pula. Kalau bagi kita yang ikut idola baginda Nabi, kita akan mengatakan kepada istri, sayang, tidak usah pucat wajah kamu, tidak apa-apa. Tadi subuh saya sudah mendengarkan kisah Nabi Muhammad, biarkan satenya habis, yang penting kuah sate masih ada di pipimu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita peluk istri, Pak, kita cium dia sambil menyilat kuah sate. Tidak apa-apa, kan bini, apa salahnya? Ya kan, berkah itu. Ya, kita peluk dia, bisikkan di telinganya, I love you so much. Aku pengen ikut jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Aku ingin menjadi suami yang romantis. Setelah ini jangan takut lagi melihat abang. Abang sudah berubah sekarang, tidak pemarah lagi doh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayanda, tuan-tuan, mohon maaf saya cerita ini. Kenapa saya cerita ini? Kasihan, Pak, kasihan. Kalau bisa dikamerakan di CCTV kan, Pak, betapa sakitnya hati perempuan ini, Pak. Mulut kita, Pak, kotor kepadanya. Dulu amanah diberikan oleh mertua, Pak, untuk merawatnya, untuk mendidiknya, untuk menjadikannya sesuatu hal yang istimewa. Tapi hari ini apa yang kita lakukan? Kita perbudak, Pak. Betul, Bu? Bu, kita merindukan suami yang ketika pulang ke rumah ATM-nya kita yang pegang. Betul, Bu? Setuju nak, Bu? Setuju nak? Saya begitu, Bu. ATM bini yang megang, Bu. ATM saya. Halo? Halo? Ya, ATM bini yang megang, saya juga megang. Ada juga yang lain. Alhamdulillah. Begitu, Pak. Ayanda, cukup sudah. Jangan sakiti lagi mereka. Jangan sakiti lagi mereka. Tolong, tolong please. Yang dibutuhkan istri kita hari ini, suami yang jujur. Betul, Bu? Suami yang romantis. Betul, Bu? Kejujuran itu pahit, buahnya manis. Yuk, kita fastabiqul khairat. Yang sudah jenuh bosan melihat pasangannya, kita kembalikan cinta itu. Mungkin sakinah sudah mulai hilang, mungkin mawaddah sudah mulai hilang. Mawaddah itu apa? Seks biologis. Tapi yang ada tinggal rahmah. Rahmah itu apa? Tidak melihat fisik, tidak melihat wajah. Rahmah itu apa? Cinta kasih yang luar biasa, tanpa memandang apakah umurnya muda atau tua. Saya, Pak, waktu di Hong Kong, ada nama taman, Pak, Victoria Park. Saya hari Minggu besok kan Minggu nih, habis kajian subuh, Pak, itu saya maraton sambil main pingpong, Pak. Diajak oleh panitia ke Victoria Park. Kalau di sini namanya apa nih? Car Free Day itu. Tapi ada taman, Pak, taman khusus. Dan itu saya melihat, Pak, mohon maaf, ini negara kafir, Pak. Ada suami istri dibawa oleh TKI kita. TKI kita itu masih muda-muda, Pak. Didorong dengan kursi roda. Itu rata-rata di pojok-pojok, Pak, suami istri. Saya tanya, Dek, mohon maaf, ini bapak ini umur berapa? 110, Ustaz. Istrinya 105. Saya tanya lagi yang lain, ini berapa umurnya? 90. Bininya 87. Ini 102. Umur mereka panjang. Apa yang saya pandang waktu itu, Pak? Bu, saya melihat dengan air mata.
suami yang tua tadi menyuapi istrinya makan, Pak. Saya menangis, Pak. Yang saya pikirkan saat itu apa? Ya Allah, seandainya suatu hari saya sudah tua dan setruk, apakah istri saya masih setia dengan saya? Itu yang saya pikirkan, Pak. Apakah istri saya lari dengan berondong yang lain? Saya mikirkan itu, Pak. Demi Allah, ini negara kafir, Pak. Negara yang tidak ada agamanya. Mohon maaf saya. Itu mereka, ya mungkin ada yang punya agama, ada yang ateis juga, tapi mereka dalam rumah tangga menghidupkan sunnah Nabi, Pak. Istri disuapi makan, gemetar, Pak. Saya melihat air mata saya menangis, Pak. Ya Allah, kenapa nggak saya bawa bini saya? Besok saya bawa bini saya lah biar nengok ini, enak ini nengoknya. Ya. Karena mohon maaf ibu-ibu, di Indonesia ini bini kalau laki lah mulai setruk, hanya lah mulai cerewet tuh. Menyusahkan, panjang kalau udah menceliang. Dia lupa masa lalu, perjuangan masa lalu. Hati-hati, Bu. Bu, tolong setialah dengan kami walaupun kami sudah menua. Setuju nak? Setuju nak? Mau di surga nggak? Ridho suami, kuncinya ridho suami. Jangan banyak tingkah, Bu. Ya, jangan ikuti penyanyi-penyanyi yang mulut baciri itu. Astagfirullahaladzim. Ayah bunda, saya ingin satu kisah ini kita bawa pulang. Saya ingin bahagiakan keluarga. Pak, oleh-oleh dari saya 2. Sedekah yang lebih utama bagi seorang suami, kata Rasulullah. Sedekah yang lebih utama, Pak, bukan hanya berinfak ke masjid, bukan hanya memberi fakir miskin makan, bukan hanya membuang duri di jalan, tapi infak, sedekah yang lebih utama kata Rasulullah adalah menyuapi istri makan walaupun sekali suap saja. Pertanyaannya, dalam minggu ini udah suapin bini belum? Halo? Buktikan. Kalau betul mencintai Nabi Muhammad, maulid ini bermakna. Saya tidak ingin tadi saya sampaikan terjebak dengan rutinitas tapi nggak berkualitas. Setiap tahun maulid tapi nggak ada buktinya. Pulang dari sini, Bu, bilang sama lakinya, Bang, sedekah. Ini sedekah yang lebih afdol, lebih utama. Apa tuh sayang? Ini sedekah, Bang. Apa itu? Suapin aku makan. Alhamdulillah. Kalau tidak mau suami ibu, laki ibu menyuapi ibu makan, WA saya. Halo. Masa menyuapi makan? Dulu waktu pacaran masih haram. Beb, jumpa kita di Matahari ya. Ngapain bang? Makan bakso atom. Terus ya makan aja habis nonton film kita, film India. Masih ada bioskop Matahari? Nggak ada lagi? Nggak ada. Makan berdua tuh. Masih haram bro. Makan jayang. Bakso nih. Ditusukkan mulut pajak tuh. Kemarin di kompleks saya, di rumah saya, di Air Hitam, saya punya rumah dekat situ, di Garuda Sakti. Mau pulang ke rumah, ada laki-laki dengan perempuan disemak, Pak. Disemak, disawit. Yang perempuannya lari, yang laki-lakinya lari. Hei, mengang sih kau aja. Karera aja. Halo. Jilbab lapai kama-kama. Jilbab aja kau. Kira mahasiswi pula. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah ya Allah. Mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah. Amin ya Rabbal. Itu pertama, Pak. Amalkan, Pak. Bisa diamalkan? Betul mencintai Nabi? Betul kita mencintai Rasulullah? Sedekah yang lebih utama menyuap istri makan. Walaupun sekali suap saja. Minimal sekali seminggu, Pak. Kalau tidak bisa setiap hari, sekali seminggu. Saya mengamalkan itu. Arifin juga, Pak. Dulu ya, almarhum, saya mendapat belajar dari beliau, Pak. Makanya kalau sudah memanjakan bini itu, Pak, apapun permintaan kita dikasih bini, Pak. Percayalah, Pak. Iko indah. Jadi bini nak mesra, minta lo tambah. Kucing ayah kerapai. Bu, yang kedua, oleh-oleh dari saya, Pak. Yang kedua, Ayanda. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Ini penelitian dokter-dokter Jerman yang ngambil S3 di UKM sama dengan saya. Saya di UKM, Pak. Saya sama dengan Dr. Masuri. Ya, Ayanda. Adiknya Mustafa Umar. Saya sama S3 dengan beliau. Itu dokter-dokter Jerman, Pak. Itu meneliti, mengcombine Al-Quran, Sunnah, dan kedokteran. Ternyata, ibu-ibu,
Apa kata mereka? Saya yakin ya, kalau dokter Jerman saya yakin, dokter Indonesia saya yakin juga. Itu ternyata memeluk istri, Pak, pagi hari sebelum keluar rumah. Peluk bini, Pak. 5 detik saja, enggak usah lama-lama. 5 detik aja. Peluk bini itu. Tik 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 tik. Cium keningnya. Itu ternyata ibu-ibu memanjangkan umur istri dan melangsingkan badan istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau panjang umur nggak, Bu? Bu, mau panjang umur nggak? Mau panjang umur nggak? Mau langsing nggak? Gampang. Saya lebih percaya, ini dokter, Pak, mengadakan penelitian pagi hari sebelum suami keluar, 5 detik aja. 5 detik aja. Nggak usah lama-lama. Itu panjang umur, langsing badan. Ya. Jangan tertipu dengan iklan, Bu. Nih ibu-ibu ini sekarang beranak, 3 beranak, badan ramping. Ramping tahu? Melar ke samping. Melayu Indonesia, Melayu Malaysia sama aja perempuannya, Pak. Kalau udah bini anaknya 3, 4 itu pasti ramping tuh. Nah, gimana caranya biar nggak ramping sekali, melar ke samping? Gampang. Gimana caranya? Pagi itu 5 detik. Ini beli alat-alat, pakai hanya lagi di iklannya. 4.999 iklan tuh. Alat apa namanya? Ner itu. Ada kan? Bukannya langsing, Bu, mencret. Ini aja. Cukup kita amalkan minimal 6 bulan dulu. Besok atau pagi nanti sebelum suami pulang keluar, "Bang, apa sayang?" 5 detik. Minta. Halo? Halo? Ini ilmu loh. Silakan diamalkan kalau nggak percaya. Kalau ada yang meninggal nggak panjang umurnya, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya, ibu-ibu. Woi, ibu-ibu, jangan salahkan saya. Silakan diamalkan. Yang buat bapak-bapak 2 oleh-oleh, buat ibu-ibu 1 aja. Bu, betul menjadi pengikut Nabi Muhammad? Pengen mencintai Rasulullah? Rasul mengatakan, Bu, 1 saja buat ibu-ibu, karena ibu-ibu pelupa ya, kecuali masalah uang, pasti nggak lupa dia. Julusu inda zaud khairun min ibadah sana. Apa kata Rasulullah, Bapak Ibu, ibu-ibu? Duduknya seorang istri bersenda gurau dengan suaminya pulang kerja. Suami capek, letih, penat, pulang kerja, hujan badai pula, ya, sampai depan rumah capek, letih, istri soleh buka jendela, ciluk, bah. Atau turun ke bawah, sambut suaminya. Ini mohon maaf ibu-ibu, ini akhir zaman. Betapa banyak perempuan istri hari ini tidak mau lagi menyambut suaminya pulang ke rumah. Betul nggak? Mau masuk surga nggak? Mau bersama Rasulullah nggak? Ambil suaminya, lari ke depan. Ketika bunyi mobil, bunyi motor suaminya datang, lari ke depan, ambil tangan suaminya, cium tangannya, pegang pinggangnya, cubit mesra. Jangan dompetnya mati dia. Pinggangnya, ya, pinggangnya pegang, cubit. Apa kata Rasulullah? Bu, mencubit suami dengan mesra 1 kali saja itu sama dengan ibadah 1 tahun. Allahu Akbar. Kalau begitu ada orang tidak usah ibadah setahun, cubit-cubitan aja. Bukan begitu. Bukan begitu maksudnya, bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu mudahnya istri soleha masuk surga. Bu, woi bunda, bisa diamalkan enggak? Pulang suami, jangan ini bawa uang baru sayang dia. Nah, jangan. Pulang suami kita, cium tangannya, pegang mesra pinggangnya, cubit mesra, sama ibadah setahun. Sekali cubit setahun, 2 kali cubit 2 tahun, 3 kali cubit 3 tahun, 4 kali cubit bengkak. Bu, walaupun wajah suami kita 3,2, yang penting kita bahagia, dia setia. Alhamdulillah. Untuk apa wajah ganteng? Ya, Rizky Bilar ganteng. Halo, hei, makanlah ganteng tuh. Belum tentu menjamin kebahagiaan, kesetiaan. Barusan jamaah, mohon maaf ini, sebelum subuh, saya lagi di rumah, lagi qiyam, ada WA dari Kalimantan, Bu. Kalimantan, mohon maaf saya, ini direkam ya, nanti diedit, dia nggak usah dimasukkan ini. Ya, WA, Pak. Dia bercerita tentang suaminya. Sedih, Pak, mendengarnya. Ustadz, suami saya menipu saya. Suami baru saya menipu saya, uang saya diporotin, ATM saya dihabisinnya. Saya bilang,
Ngapain ibu kasih ATM ke dia? Terbalik itu saya bilang. Iya Ustaz, dia merayu saya cinta dengan dia, saya sayang dengan dia. Nah, makalah cinta tuh saya. Halo? Halo? Saya nggak bercanda bu. Barusan suaminya lari dan katanya berada di Palembang, nggak pulang-pulang sampai hari ini. Sedih mendengarnya pak. Ya, suami pertama meninggal. Punya batu bara katanya, punya sawit. Dapat berondong. Makalah berondong tuh. Hei, makalah berondong. Barusan sebelum subuh. Saya nggak bercanda. Hati-hati, hati-hati dalam masalah ini. Mencintailah karena Allah dan Rasulnya. Jangan mencintai karena hanya hawa nafsu saja. Silakan. Boleh kita mencintai siapa saja, tapi kita ikuti sunnah Nabi yang semestinya. Jangan tertipu dengan penampilan, dengan fisik. Semuanya berakhir dengan akhlak. Innallaha la yanzuru ila samikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Bapak Ibu, Allah tidak melihat wajah kita, tidak melihat fisik kita. Yang dilihat apa? Amal dan hati kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita kembali bahagia. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita ikut jejak baginda Nabi, dan mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini betul-betul kita amalkan. Satu saja, keluarga. Pak, pulang dari sini, apa yang kita lakukan? Ambil tangan istri. Sekali-kali buang ego. Cium tangannya pak. Pagi ini, kalau ada bininya di belakang di rumah, ambil tangannya pak. Bisikkan. Cium tangannya. Kalau perlu basuh kakinya. Kalau perlu, peluk dia. Bisikkan di telinganya. Minta maaf kepadanya dan sampaikan kepadanya, di mana lagi kau simpan barang tu yang lainnya. Halo. Hei. Kucing ayah. Ya, oi Ustaz, tak perlu Ustaz. Kenapa tak perlu Pak Haji? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini banyak pula gaya sekarang. Oi Pak, kalau berdusta berbohong terus Pak, letih badan ni Pak. Cepat mati kita Pak. Tak usah lah Pak. Ambo kadang di Tanah Abang. Ya Pak Haji Tanah Abang tu Pak, mohon maaf SD nak tamat. Dulu miskin Pak, mengalir kaki limo di Tanah Abang. 3,100 sampai 500, 3,100 sampai 500. Banyak piti, terkumpul piti, beli ruko, beli tanah, beli rumah. Lah kayo pak, mohon maaf, lupa je bini. Bahkan mohon maaf pak, ada Pak Haji di Tanah Abang tu bininya 6 balik orang. 6 balik bu. Yang mau bayangkan bilo pakai kain sarung tu. 6 balik orang. 3 aja tak sanggup ada. Kau 6 balik. Kini pak, apa yang terjadi oleh Pak Haji itu? Mohon maaf, saya cerita aja. Saya ngisi kajian zuhur Pak di lantai 12 Blok B Masjid Fatailah, namanya Grosir Internasional Pak. Saya punya toko di sana. Itu setiap habis ngisi kajian zuhur, Pak Haji ini datang, dipeluknya saya, menangis dia. Sekarang apa katanya? Ustaz, saya kaya, lebih kaya dari Bapak Ustaz. Uang saya banyak, sawit, tanah, rumah, tapi batin saya tersiksa. Bini saya lari semuanya. Nggak bercanda, serius. 15 bini saya sudah saya kasih toko, ruko, rumah, mobil Alphard, mobil ini itu, macam-macam saya belikan. Saya ditinggalkan, sudah duduk di kursi roda sekarang. Satu istri saya yang setia. Satu Ustaz. Istri pertama suka dalam duka, bahagia dan sengsara bersama saya, tidak mau lagi berpisah dengan saya. Alhamdulillah ada satu ini yang menghibur saya. Hidup istri pertama. Hei, hidup istri pertama. Mohon maaf kalau ada istri kedua di sini, ketiga. Mohon maaf saya. Gak apa-apa. Ya, betul mencintai Nabi Muhammad? Betul mencintai Rasulullah? Saya fokus di sini aja, keluarga aja lah, nggak usah lain-lain. Khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah, yang paling baik terhadap keluarganya, aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Satu kisah saya sampaikan tadi, banyak lagi kisah yang lainnya. Insya Allah di lain kesempatan. Isyraq sudah masuk suruk. Saya minta maaf ayah bunda bapak ibu. Mudah-mudahan kita semua betul-betul bersama Rasul dalam surga dan mendapatkan syafaat nanti di amil akhir dari beliau. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayah bunda bapak ibu yang masih rindu dengan ceramah saya, buka YouTube. Ini ada adik saya nih, Biker Subuhan, diedit masuk YouTube, bantu beliau. Bukan buat saya uangnya, silakan. Sudah banyak yang dapat uang dari saya, ceramah saya walaupun singkat seperti ini. Mereka edit, silakan bantu. Like, share, and subscribe, bantu. Bukan untuk saya sudah cukup di Tanah Abang. Alhamdulillah. Ya, bantu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya buka konsultan rumah tangga, perceraian, biro jodoh.
Yang ingin curhat, konsultasi seperti bunda saya tadi, silakan. Ya. Yang mau tanya tentang keluarganya, rumah tangganya, anaknya, silakan. WA saja gratis. Yang datang ke rumah saya bayar 3 juta per jam. Serius. Ilmu itu mahal, Pak. Per jam 3 juta. Pejabat Riau banyak, penyanyi dangdut banyak. Datang ke rumah saya bayar 3 juta. 1 jam lewat 3 juta lagi, 6 juta berarti. Tapi jamaah masjid dari Aceh sampai Irian Jaya termasuk masjid alhamdulillah gratis, nggak perlu bayar, cukup WA saja. Contoh bapak-bapak mau nanya, Soren, saya mau tanya nih, gimana menghadapi istri cerewet? Ada nggak caranya atau racikan racunnya? Nanti saya jawab, Pak. Gampang, Pak. Bini cerewet itu ada kisahnya, Pak. Cara melembutkan, meluluhkan hatinya gampang. Nanti saya bantu. Kedua, bapak ibu-ibu mau nanya, Ustaz, anak saya bonga, pakar, tengah, pelawan. Bisa nggak Ustaz? Tolong Ustaz, ada nggak zikir doanya biar anak saya ini tidak melawan lagi? Saya bantu nanti. Ustaz, anak saya susah ngapal Quran. Nanti saya bantu. Ustaz, anak saya narkoba. Ada nggak terapinya menurut Islam? Nanti saya bantu. Ustaz, laki saya Ustaz. Kenapa laki ibu? Begini ceritanya Ustaz. Ya, saya dah pernah ke masjid ini Ustaz. Belum. Begini Ustaz, dulu laki saya baik Ustaz, dulu. Oh romantis Ustaz, elok mana, oh rancak mana, dulu. Awal menikah dulu. Ya, dulu Ustaz laki saya, kalau mandi saya dimandikan pakai gayung warna oranye di Sungai Siak Ustaz. Mandi beb sayang, dulu. Ya, makan disuapi Ustaz. Makan sayang beb, awal menikah dulu. Kini anak 3, anak ampe Ustaz, kopi telambe piring pecah. Muli baciri, pemengka, pemerang, penjudi, pemabua. Asin makan dikit pecah piring semua Ustaz. Makanya ibu beli piring plastik warna oranye. Campakkan ke wajahnya biar berang dia. Halo. Gimana menghadapi suami seperti ini Ustaz Oren? Tolong saya. Pusing kepala saya menghadapinya. Nanti saya jawab. Alhamdulillah sudah ratusan, mungkin hampir ribuan saya menyelesaikan suami seperti ini. Suami kalau sudah 60 tahun dalam ilmu psikologi Bu, itu sensitif, hati-hati. Harus pandai jaga perasaannya. Ya nanti saya jawab. Oke? Sekarang jawab Ustaz, nanti saya jawab. Sekarang jawab, mau suruh. Halo, mau dijawab sekarang? Mau dijawab enggak? Menghadapi suami pemarah. Mau enggak jawab? Gampang aja. Simpel aja Bu. Menghadapi suami pemarah itu racunin saja. Halo Bu, pulang ibu nanti tahu sianida tahu, racun manci tahu, masukkan ke dalam nih, nanti diminum oleh laki, kajang-kajangnya matinya, ibu masuk penjara. Saya juga karena saya nyuruh. Tidak mungkin itu jawaban saya Pak, tidak mungkin itu. Nanti saya jawab Bunda. Menghadapi suami pemarah, suami yang berubah, langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga ada zikir, ada doa. Bagaimana melembutkan hati suami agar romantis lagi, tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Silakan WA saja. Bujang Lapu ada? Duda ada Duda? Saya ada stok sekarang 4 janda 2 gadis. Silakan WA saja. Saya bantu Pak. Ya, WA saja. Saya hanya memfasilitasi. Kalau jodoh lanjutkan, kalau nggak jodoh pisah baik-baik. Nggak apa-apa. Saya hanya memfasilitasi. Saya ada stok sekarang 2 janda 2 gadis. Silakan. Ya, siapa tahu melalui saya jodoh bapak-bapak adik-adik saya. 0812 66 34 65 39. Saya ulang 2 kali lagi. Setelah 2 kali lagi tidak saya ulang. Datang ke rumah saya bayar 3 juta, rugilah kalian. Belum naik pesawatnya. Halo. 0812 66 34 65 39. Sekali lagi tidak saya ulang. 0812 66 34 65 39. Ini handphonenya, saya yang pegang, bukan staf saya. Saya yang jawab. Silakan ayah bunda. Ini rahasia kita dengan Allah. Mudah-mudahan keluarga kita baik dan betul-betul keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga masjid, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya cintai, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Lain kali kita jumpa. Jangan ditelepon WA saja. Di teleponnya saya. Ya.
Jangan di video call, apalagi video call sama mak kok video call juga. Oh lu mandi leh kadang. WA saja. Ya Bu ya, WA saja. Video call majadian lo beko. Oke, nak percaya ibu. Kok iko handphonenya. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu saya minta maaf, ayanda, tuan-tuan. Saya mohon maaf tidak berarti menggurui. Nah, dia menelepon nombor telepon juga lah. Ay. Telepon mati. Saya minta maaf ya Bunda. Lain kali kita jumpa, kita doa pendek saja. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain. Doa pendek saja kafaratul majlis semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.